Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi bersama saya Bapak Muhammad Rojab, yang mana pada pembelajaran hari ini yakni kita mengarah kepada bimbingan konseling atau BK. Kita melanjutkan materi kita. Di pertemuan yang kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama dan kedua, sekarang pertemuan yang ketiga, yakni pertemuan yang terakhir, tentang membahas tentang materi menggunakan media sosial dengan bijak. Sebelum kita lanjutkan materi kita, gimana keadaan kalian, kabar kalian di rumah? Insya Allah kami berhusnudon, berprasangka baik, selalu keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dan selalu semangat dalam menghadapi segala keadaan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan materi kita tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Dalam menggunakan media sosial dengan bijak, kemarin sudah kita membahas di pertemuan 1 dan kedua, dan sekarang kita membahas tentang materi menggunakan media sosial dengan bijak pertemuan yang ketiga atau pertemuan yang terakhir. Lanjutannya yang kelima, cantumkan sumber konten. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber atas konten yang kamu atau yang kita bagikan apabila itu merupakan hasil karya orang lain. Kalau misalnya hasil karya kita, maka tidak usah kita kasih sumber konten, ataupun kalau bisa boleh juga kita taruh sumber konten itu atas nama kita. Namun kalau misalnya itu adalah konten dari karya orang lain, maka kita harus wajib mencantumkan sumber konten tersebut. Itu sama halnya kita mengembangkan ilmu yang sudah ditaruh di media untuk kita gunakan sebaik mungkin. Kita bisa dituduh plagiat atau mencuri konten orang lain jika postingan gambar atau kuota tanpa menyebutkan sumber aslinya. Efek negatifnya seperti itu. Cuma kalau efek positifnya, kita bisa berkembang ilmu kita melalui ilmu dari orang lain. Seperti itu. Sekali lagi, cantumkan sumber konten, baik itu karya sendiri maupun karya dari orang lain. Itu sama halnya kita menghormati diri kita dan juga menghormati orang lain. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian lanjutannya adalah sarana pengembangan diri. Maka jadikan media sosial sebagai sarana bagi kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan skill kita masing-masing. Kita dapat membagikan hasil karya kita, ilmu maupun pandangan terhadap sesuatu hal. Kita juga bisa menimbah ilmu melalui sosial media dengan mengikuti kelas online maupun follower atau akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan diri kita. Jadi media sosial itu adalah hikmahnya bisa menjadi sarana untuk pengembangan diri kita, baik diri secara skill, kemampuan maupun secara ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang terakhir, yakni bangun jaringan. Manfaatkan sosial media untuk membangun jaringan, baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis maupun persahabatan. Bila kita ingin merintis suatu usaha, maka gunakan sosial media untuk memperbesar bisnis kita. Salah satunya dengan cara membangun jaringan dengan follower kita atau pengikut-pengikut kita. Jadi kita gunakan ibaratnya sambil menyelam, sambil mendayung perahu, 1-2 pulau terlampaui. Jadi media sosial itu sebagai sarana pengembangan ilmu kita, juga untuk mengembangkan apabila kita mempunyai bisnis, maka kita bisa mengembangkan, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan situasi dan kondisi yang sudah ada. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah dan benarnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semua ini apabila ada salahnya, maka itu saya sekedar manusia biasa, tidak luput yang namanya salah. Maka
Untuk itu mohon dimaafkan apabila ada salah dan lupanya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.